Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih. Syukur alhamdulillah di malam yang ke-28 kita masih tetap hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat. Apa yang kita kerja hadir di sini sebagai mendengar ceramah sebagai majelis ilmu. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita di akhir zaman mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini saya menggantikan, sebenarnya bukan kira saya membadalkan Bapak Siswandi, bulan beliau sedang berhalangan. Jadi untuk tema malam ini saya coba sedikit tentang doa yang terkabul. Jadi kalau cerita tentang doa, kita ingat para nabi dari Nabi Muhammad semua berdoa meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Contohnya saat perang Badar, jumlah muslim saat itu hanya 300 orang dan kaum musyrikin adalah hampir 1000 orang. Nabi saat itu benar-benar meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, minta suatu kemenangan, minta janji kepada Allah. Karena apabila kalah, mungkin tidak ada lagi yang bisa menyembah kepadamu ya Allah. Begitu juga Nabi Musa saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dari negeri Mesir sampai ke Madinah. Saat akan menyeberangkan lautan, membelah lautan, beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Merasa dihina, merasa hina terhadap Allah. Sungguh-sungguh itu merasa hina terhadap Allah. Yang kedua ada Nabi Ayub yang dicoba dengan sakitnya bertahun-tahun, ya. Lalu beliau juga berdoa dengan sungguh-sungguh, merasa terhina di hadapan Allah. Begitu juga Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus, ya, berdoa di kegelapan perut ikan paus kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan semua. Semua itu karena sungguh-sungguh kalau dengan berdoa. Di saat terhinanya kita di hadapan Allah, merasa terhina, merasa lemah. Di saat kita bersujud, ya, sujud Allah, posisi kita sebagai hamba yang terlemah terhadap Allah. Banyak kadang-kadang di sholat-sholat sunnah, banyak orang menambahkan doa-doa dengan lamanya bersujud. Karena di saat seperti itulah kita yang paling pada titik rendah. Jadi di malam 28 ini Allah sudah memberikan kita 10 hari terakhir, yaitu iktikaf. Ya. Semalam cukup ramai, karena biasanya di tanggal-tanggal ganjil, Lailatul Qadar, ya, alhamdulillah. Kalau ciri-cirinya seperti semalam hujan, pagi mendung, itu salah satu ciri. Ya. Masih ada kesempatan kita untuk bermuhasabah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, minta apa yang kita inginkan. Bersujud, menangis. Iktikaf tidak hanya kegiatan-kegiatan amal, bisa dengan membaca, mengaji, sholat, sunnah diperbanyak, ya, atau mendengarkan ceramah dari HP pun nggak ada masalah. Penting kita dapat ilmu dengan kegiatan-kegiatan. Usahakan kalau berdoa sampai engkau menangis. Sama seperti kita bapak-bapak yang sudah berangkat haji di Padang Arafah. 6 jam kita disuruh berdoa sejak zuhur, ya, khutbah Arafah sampai jam 6 sore. Tapi kadang-kadang orang-orang kita kalau disuruh berdoa
Udah, nggak banyak doanya. Ya, banyak tidur-tiduran, tidur-tidur. Bahkan Nabi sendiri berdoa dari budak zuhur sampai maghrib selalu mengangkat tangan kepada Allah. Sampai menangis. Ya. Karena yang butuh kita butuh Allah. Kita hina di hadapan Allah. Kita lemah di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Itulah yang membuat kita semakin, ya. Kalau kita memohon proposal misalnya kepada orang, minta sumbangan, kata-katanya manis, kata-kata pujiannya manis, tapi begitu terhadap Allah kita jarang memuji. Ya. Zikir itulah selalu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, di jalan, di rumah, di masjid, setiap saat kita berzikir. Zikir yang Allah sebut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Barulah kita meminta kepada Allah. Atau zikir-zikir lain, zikir pagi sore, ya banyak, selalu ingat. Makanya kita selalu diingatkan setiap saat setelah sholat fardu ada sunahnya kita membacakan ayat kursi. Jangan ditinggalkan. Ya, maka ada janji, ada hadisnya. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, Allah akan jaga dia sampai malam. Begitu juga begitu sore, Allah akan jaga sampai malam. Ya. Di saat kita mau tidur, kita diwajibkan berzikir, membaca, ya, ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi setiap saat kita harus mengingat, baru kita meminta kepada Allah. Ya, ada pertanyaan. Saya sudah sholat, saya sudah berdoa. Kenapa saya tetap miskin? Ada seperti itu. Agama tidak ada patokan dengan harta. Kalau mau kaya nggak usah beragama, banyak orang-orang yang kaya tidak beragama. Allah tidak seperti itu. Kalau kamu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kontrak kita kepada Allah. Harus kita jalankan. Jangan diprotes. Al-Quran itu kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah mujizat dari Allah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah Allah yang bikin. Ya, saya ngajarkan kepada anak kajian sore, anak-anak saya yakin. Anak-anak, kalau ada pertanyaan dari orang liberal, apakah Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW atau buatan Allah? Kamu harus bisa, anak bisa menjelaskan bukti-bukti bahwa Al-Quran itulah buatan Allah. Ya, salah satunya apa? Nabi kita tidak bisa baca, Nabi kita buta huruf. Ya, semua Al-Quran yang dikirim oleh Allah secara bertahap tapi bisa disusun dengan secara bisa bersama. Itu salah satu bukti. Kedua, ya, seperti adanya lautan, ada seorang pelaut. Dia kapten kapal membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Begitu di dalam Al-Quran sudah menceritakan tentang laut. Ya, sesampainya di India, orang itu bertanya kepada siapakah Muhammad itu? Muhammad itu adalah orang Nabi kita yang tinggal di gurun, yang di gurun di padang pasir yang jauh dari lautan, tapi bisa cerita tentang laut, bisa tahu laut yang terbelah antara asin dan tawar. Itu ada di Al-Quran semua. Ya, begitu juga orang-orang yang ahli syair. Bahasa dalam Al-Quran itu seperti orang-orang benar-benar kalah orang-orang wartawan atau apa yang menyusun kata-katanya. Itu salah satu bukti. Makanya ini yang saya berikan kepada anak-anak. Kenapa? Anak-anak generasi sekarang, zaman sekarang, orang-orang liberal yang berpikir secara logika harus kita jelaskan secara ilmiah. Hati-hati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apabila kita berdoa dengan sujud, seperti kita saat sujud, subhanallah subhanallah, ya, minta kepada Allah, pujian kepada Allah, segala puji bagi Allah, semuanya di saat sujud. Ya, curahkan isi hati kita. Kalau bisa kita menangis. Apabila kita belum terkabulkan, jangan berprasangka kepada Allah. Itulah mungkin sayangnya Allah kepada kita agar kita terus beribadah dengan tekun. Jangan putus asa. Jadi di malam yang terakhir, tinggal 3 malam ini, sempatkanlah
bermuhasabah di dalam masjid ini. Renungkan apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai saat ini. Amal apa saja yang sudah kita perbuat, dosa apa saja yang kita sudah perbuat. Menangislah, menangis dan meminta. Baca Al-Quran, selesai bosan, ambil air wudhu, masuk lagi masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tuba. Banyakkan sholat di malam seperti ini. Ya, yakinlah kalau Allah sayang dengan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat untuk saya. Semoga kita bisa dapat dengan sungguh-sungguh berdoa, ya, agar kita lebih terkenal dalam hati kita. Maka kita harus kenal sifat-sifat Allah, ya. Al-Ma'un Husna ada 99 kata. Apa artinya? Itu yang kita pahami. Kalau kita pahami itu kita kecil, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita merasa terhina. Kalau Allah sudah merasa kita terhina, insya Allah doa-doa kita akan terkabul. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.